Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Ya, di paket kedua ini kita akan mulai dengan soal nomor 6. Soal nomor 6, ukuran sisi-sisi berikut yang membentuk segitiga lancip adalah. Jadi, untuk membuat segitiga lancip dari 3 buah sisi, misalkan A, kemudian B, kemudian C, itu sisi segitiga dengan C terpanjang, ya, terpanjang. Misalkan C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, itu akan membentuk segitiga siku-siku, ya, seperti yang kemarin ya. Kemudian jika C kuadrat itu lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, itu akan membentuk segitiganya tumpul. Nah, kemudian jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya lancip. Nah, maka mana yang memenuhi ini C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Baik, saya akan mulai dari soal dari yang A, pilihan A. Yang terpanjang adalah 26 kuadrat. Ya. 26 kuadrat itu sama dengan, ya, 26 kuadrat itu kalau dihitung itu sama dengan 676. Ya, 676. Nah, kemudian 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat itu berarti 100 ditambah 576. Ya, sama dengan 676. Ya. Sehingga di sini ya, sehingga 26 kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat, ya, 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Maka segitiganya adalah siku-siku, ya, siku-siku. Nah, kemudian yang B. Yang B itu 18 kuadrat. Ya, 18 kuadrat itu sama dengan, ya, yaitu 324, ya. 324. Nah, kemudian 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat itu hasilnya ini 100 ditambah dengan 225. Berarti 325. Nah, di sini ternyata 18 kuadrat itu lebih kecil dari 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Maka ini adalah segitiganya lancip. Nah, karena yang diminta adalah segitiga lancip, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, yang lainnya salah. Nah, ini bisa kalian buktikan, ya, bisa kalian buktikan dengan menghitung seperti pilihan yang A dan B, gitu ya. Baik, kita akan lanjut lagi untuk soal nomor 7. Seorang anak berjalan ke arah selatan sejauh 15 km. Akan saya buat sketsanya. Dari titik ini ke selatan itu berarti ke bawah itu 15 meter. Kemudian belok ke arah barat. Barat itu berarti ke sini itu 8.
Dilanjutkan belok ke arah utara 9. Nah, 9. Nah, ini 9. Jarak terpendek, ya berarti yang ditanyakan ini jarak terpendek ini berapa? Nah, ini berapa gitu ya. Nah, tentunya ini kita akan buat garis bantu. Ini berarti ini 8 ya. Kemudian ini karena 15, ini 9 berarti ini 6. Nah, maka misalkan ini X gitu ya. X, maka X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ya. Sama dengan 36 ditambah 64. Sama dengan 100. Jadi X-nya adalah akar dari 100. Nah, berapa akar 100? Yaitu 10. Jadi jarak terdekat antara posisi semula dengan yang akhir itu adalah 10 meter. Maka jawabannya adalah B juga. Baik, bagaimana? Bisa dipahami anak-anak ya. Kita lanjut lagi soal nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang QR sama dengan QR itu berarti yang ini. Ya, ini QR. Ya karena ini X, jadi jangan X lah ya. Sekarang ini QR berapa gitu ya. Nah, tentunya karena di sini 6, di sini 10, maka kita akan cari panjang QX dulu ya. Jadi QX ya sama dengan akar dari 10 kuadrat karena ini sisi miring ya. Sisi miring 10 kuadrat dikurangi dengan 6 kuadrat. Nah, berarti akar dari 100 dikurangi 36 sama dengan akar dari 64 atau sama dengan 8. Berarti ini panjang ini 8. Nah, sekarang panjang QR. Ya, yang pertama, yang kedua QR. Ya, ini kita menggunakan cara yang biasa ya. QR itu ini sisi miring, berarti QR itu akar dari ya QX kuadrat berarti 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat atau sama dengan akar dari 64 ditambah 225. Sehingga sama dengan akar dari 289. Nah, akar dari 289 itu adalah 17. Nah, maka QR itu adalah 17 cm. Jawabannya juga B. Ya. Baik, bagaimana? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 9. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah persegi dengan panjang diagonal 18 cm. Oh ya, sebentar. Saya akan kembali ke soal nomor 8. Sebenarnya untuk mencari QX ya, jadi cara lain untuk mencari panjang QX ya, QX itu sama dengan berapa, itu kita menggunakan triple ya, triple Pythagoras. Di sini ada angka 6, ya, ada angka 6, ada titik-titik, ada 10 ya. Kalau kita bagi 2 itu kan 3. Kalau dibagi 2 itu 5. Nah, 3, 5, maka pasangannya itu 4. Ya, 4. Maka kita kembalikan, ini dikali 2 jadi sama dengan 8. Nah, maka ketemu ini ya 8. Begitu juga yang QR itu kita menggunakan triple ya, triple Pythagoras. Ya, kalian harus ingat triple Pythagoras itu
yang paling dasar yang bagaimana, yaitu 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, 7, 24, 25, kemudian 8, 15, 17, ya gitu. Nah ini dasar nih, mungkin ya tidak sulit untuk menghafalkan gitu ya. Nah sehingga kalau nanti ada 8, 15 pasti H1-nya adalah 17 gitu ya. Begitu dan seterusnya, dan kelipatannya nanti ya, kelipatannya. Ya itu untuk cara lain, cara yang praktis. Biasanya kan anak-anak kan tanya ya, cara cepatnya bagaimana? Nah, cara cepatnya seperti ini, tapi kalian harus tahu dulu triple Pythagoras ini gitu ya. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 9 ya. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah persegi dengan panjang diagonal akar 18 cm. Kemudian ini sudutnya, karena ini persegi berarti sudutnya 45, 45 ya. Di sini juga 45 derajat. Maka ini kan panjang sisinya sama. Ya, sisi sama. Nah, kita kita punya perbandingan ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan perbandingan, bisa juga tidak. Ya, nanti akan saya kasihkan dua cara. Ya, jadi kalau ada begini, ya ini sama. Itu kita perbandingannya adalah 1, 1, ya, 1 akar 2. Nah, maka di sini diketahui ya, ini misalkan ini X gitu ya. Ya di sini itu X, sini X gitu ya panjangnya. Maka X per akar 18 itu sama dengan, nah ini kan X-nya kan di sini ya. Nah, jadi sama dengan 1 per akar 2. Nah, sehingga X ya, maka X sama dengan ini naik ya. Jadi akar 18 per akar 2. Atau akar 18 itu bisa kita uraikan menjadi 9 kali 2. Nah, per akar 2 atau sama dengan ini akar 9 kali akar 2 per akar 2. Nah, ini bisa dicoret sehingga sama dengan akar 9. Nah, akar 9 itu sama dengan 3. Ya. Maka X-nya sama dengan 3 ya. Karena X-nya sama dengan 3, maka kelilingnya sama dengan 4 kali 3 sama dengan berapa? 12. Ya, jadi 12 cm sama dengan ini. Atau saya tulis di sini, atau ini X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan akar 18 dikuadratkan. Nah, 2X kuadrat sama dengan akar 18 kali akar 18 itu 18. Maka X kuadrat sama dengan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi X-nya sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi sama ya dengan ini. Ya. Bisa juga seperti itu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Baik, kita lanjut lagi ya soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang BC adalah, nah ini 30, 60. Ya, 30, 60 itu berarti kita punya perbandingan ya. Perbandingannya kalau 30, 60 itu yang sisi miring itu perbandingannya 2, kemudian yang di yang di depan sudut 30 itu ya, atau yang
yang di depan 60 itu 1, yang di depan 30 itu 1, yang di depan 60 itu akar 3 gitu ya, akar 3. Sehingga panjang BC berarti ini ya, BC. Jadi BC per yang diketahui AC, maka di sini BC-nya itu perbandingannya adalah akar 3. Akar 3 per AC-nya adalah 12. 12 gitu ya. Nah, kemudian kok 12? Bukan 12, tapi AC itu 2 perbandingannya ya. Maaf. 2 gitu ya. Nah, padahal AC itu 12, berarti BC per 12 sama dengan akar 3 per 2. Atau BC sama dengan akar 3 per 2 dikalikan 12. Ini di 12 dibagi 2 itu 6, berarti 6 kali akar 3, jadi 6 akar 3. Maka jawabannya adalah B. Oke, demikian anak ya, untuk paket kedua kita sudah bahas soal nomor 6 sampai nomor 10. Untuk kelanjutannya silahkan disimak untuk paket yang ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.